Hadirin hadirat rahimakumullah, kita ucapkan ahla usahla bikum kepada akhina, kepada guru kita bersama, orang tua kita bersama, Fadilatul Ustaz Daimullah Ki Haji Ustaz Masjid yang telah hadir bersama kita. Alhamdulillah. Kita mintakan juga sedikit butiran cinta dari beliau untuk kita. Masih jam 10. Kemarin puasa balik jam berapa? Orang sampai jam 11, jam 12. Ya enggak? Tidur habis tarawih, bangun jam 12. Dikeluar, duduk di warteg, mindo, main game. Ya, ini hari baru jam 10. Belum ngantuk kan? Masih semangat? Yang di depan tuh, yang paling depan, semangat nggak masih? Nggak megang handphone kan? Yang megang handphone kita doain rame-rame biar ngeheng tuh handphone. Ya, jamaah kita mintakan kepada guru kita bersama, guru kita bersama, orang tua kita bersama, guru kita Kiai Haji Ustaz Basit Fahli, tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi huwal ahad, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala imamil muttaqin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin Allah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina tabi'in ila yaumi yub'atsun wa ba'du. Hadratil Mukarram, mohon maaf, afwan Bib, tidak disebut namanya, mohon maaf, punten afwan Habib. Para habaib kekasih Allah, zuriyah Rasul, para sahabat tidak pernah menyebut nama Rasul, yang beliau sebut adalah ahbabi, kekasihku. Itu salah satu sunnah sahabat. Ketika nama itu disebut, minimal walaupun tidak menangis, hati itu ngeling, nyambung. Bahkan banyak para sahabat yang pingsan, seperti bagaimana Sayyidina Bilal ketika azan menyebut nama beliau pingsan. Minimal walaupun enggak pingsan, ada getaran, mata basah, biasakan. Jadi ketika menyebut para habaib, biasakan mata basah, biasakan hati itu langsung ngeling dengan beliau, sepersekian detik ngeling dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, izin. Juga para habaib yang lainnya mohon maaf, tidak saya sebutkan satu persatu. Juga yang kita hormati para ulama, sohib saya ini Pak. Udah lama nggak ketemu ya, biasa di PCN, maaf, izin di PCN dengan beliau. Iya, di grup ada ya Kang Sarip juga, para kiai yang lain. Tadinya saya kesini Bib, mohon maaf, hanya ingin hadir gitu, kangen dengan Habib dulu waktu di BWI tahun berapa? Iya ya, ya. Saya mendampingi beliau di panggung dari awal sampai akhir sampai jam 11 ya. Alhamdulillah, puluhan ribu itu acara MR itu. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah ketemu dengan beliau. Karena beliau nyuruh saya, tadi saya kesini tuh hanya ingin hadir gitu, nggak ada tujuan apa-apa. Aduh, disuruh bicara gimana ini? Nggak apa-apa kali ya, izin beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kalimat yang sangat populer, al-jannatu, surga yang 8 itu. Wa na'imuha, kenikmatan surga yang tak terhingga, unlimited. Sa'dun itu
Kalau dalam bahasa Syamsiyah dulu saya pernah ngaji di Ciberem dengan Ki Jama, dengan Ki Wawan ya. Itu ungkapan yang sangat mesra itu. Karena yang mengarang ini udah pada paham lah. Sa'dun itu spesialis. Jadi tidak pernah diberikan yang lain. Sa'dun itu kalau dalam bahasa Kamus Muhit atau Kamus Munjid itu satu ungkapan dari sang kekasih kepada yang ia cintai. Sa'dun itu. Yang lain mau dikasih lah bahasa Cebong. Maaf bahasa Cebong nih, bahasa Bekasi. Saya dari Cebong ya. Kampungnya namanya Cebong. Ingat jadi zaman politik, mohon maaf. Sa'dun itu spesialis. Yang lain enggak dikasih, hanya kamu aja. Siapa itu? Lima yusolli. Pertama, orang yang seneng baca sholawat. Bukan hanya seneng, bukan hanya suka. Allahu Akbar ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Yusolli ini satu kalimat yang disusun secara rapih dari kalimat yang penuh dengan cinta. Itu kalau diungkap kalimat sholawat itu nggak akan selesai 20 tahun 30 tahun itu taklim. Apalagi cuma sebulan sekali ya taklim ya. Itu ungkapan yang sangat hebat itu. Kalimat misalnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kenapa bacanya yusalluna? Itu kalau diungkap banyak banget itu. Itu bisa berjilid-jilid penafsiran. Itu para ulama hampir semua tafsir ya, tafsir At-Tabari, tafsir Baydawi, tafsir macam-macam, hampir ada ribuan tafsir. Ketika sampai kalimat yusalluna, itu hampir para ulama tafsir itu menangis. Menafsirkan itu enggak main-main itu. Surah Al-Ahzab lah. Mau saya sebut itu ayat berapa? Kepetan sebelah kanan, nurutin. Kepetan sebelah kanan, 5 baris dari atas ya. Maaf. Itu yusalluna, tekanannya di situ, tekanannya. Jadi di situ ada semacam satu samudra, itu apa ya? Satu gelombang yang sangat dahsyat. Ketika sampai ke yusalluna, itu semuanya tenggelam. Agrok, nah agrok itu ketenggelaman. Biluzzati baharil wahdah. Luzzah baharil wahdah itu di tengah samudra yang sangat dalam, samudra cinta yang begitu hebat. Tidak mungkin makhluk untuk bisa memasuki kecuali saat Rasulullah bertemu dengan Allah dalam Sidratul. Wah, tuh kalau diterangin lama lagi dah. Pokoknya intinya begitu dah. Jadi saya ketika lihat rekan-rekan remaja main hadroh itu rasanya ingin main hadroh lagi begitu. Karena di pondok pesantren juga suka ikut-ikutan. Walaupun suara saya kurang bagus tapi memaksakan diri untuk ya itu ya. Cuma kalau bisa nih anak-anak hadroh ya itu yang original lah, jangan yang crispy, jangan pakai HP itu ya kalau bisa ya pakai langsung itu ya, ada karangan Farhabai itu kalau bisa lebih original lah, jangan yang crispy itu. Apa kan crispy ya? Atau misalnya nih yang baca kitab kalau bisa ya bagus sih pakai laptop ya, kesannya memang modern lah. Pakai InFocus ya. Saya juga kalau memberikan kuliah seperti itu, tapi yang lebih original itu langsung kitabnya aja gitu. Misalkan kita ngebahas kasih foto saja atau Yanotol macam-macam lah. Lebih baik kitab murninya Kang Faiz gitu ya, lebih apa ya? Iya. Misalkan apalagi karangan para ulama, para habaib itu kalau di HP atau ke laptop kesannya gimana ya? Jadi ini mohon maaf. Nah, yusalluna itu 5 yusolli. Kemudian yang kedua, wa yusallim. Wa yusallim ini di Al-Quran banyak diungkap. Ada salamun ala Ilyasin, salamun ala Ibrahim, macam-macam. Cuman yang paling tinggi adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Inilah salam terhebat, salam tertinggi. Sehingga ketika ada ilustrasi bagaimana Rasul saat Mi'raj, Isra itu menemukan semua nabi dan rasul wa huwa qaimun yusalli, itu sedang sholat. Sholat itu apa ya? Sesuatu yang hablum minallahnya itu illa bihabli minallah, itu sesuatu yang asik. Sholat itu. Kalau kita kan sholat taraweh buru-buru asik ya, apalagi tanggal 30 seneng rasanya selesai taraweh itu. Tidak ada nangis, apalagi selesai taraweh kita sampai ke rumah menangis. Yang ada kan, wah, alhamdulillah udah selesai nih, kelar nih.
apalagi imamnya luar biasa ini. Maaf. Padahal para nabi dan rasul itu salah satu kesenangan di alam barja itu yusolli, sholat itu disaksikan langsung. Semua nabi sholat. Ada ilustrasi. Ya Allah, ketika di surga itu saya sholat boleh nggak? Ya nggak usah lah, saya nggak jadi masuk surganya. Gitu. Jadi sholat itu mampu lebih indah daripada indahnya surga. Sholat itu. As-sholatu khairu minan naum. Sholat itu lebih asik, lebih indah. Pokoknya daripada tidur bahkan. Wah ini ngebahas sholat juga mungkin terlalu jauh. Kelamaannya. Intinya ayo. Wasallim. Jadi salah satu salim itu kita selesai sholat itu. Kenapa ke kanan hukumnya wajib? Kenapa ke kiri hukumnya sunnah? Bahasan juga jauh lagi itu ya. Itu ada alasan-alasan ilmiahnya itu. Dengan menggunakan kalimat-kalimat salam. Kemudian yang terakhir wa yubarik alih. Bicara barokah, yubariku itu dalam lagi. Bicara keberkahan dalam lagi. Misalnya nih sekarang kita bertemu dengan para habaib, kekasih-kekasih Allah, kekasih Rasul. Itu wa yubariknya sangat tinggi. Jadi usahakan ya dalam hati kita itu rasa rindu, rasa kangen yang sangat dalam. Itu kalau ingin keberkahan. Jadi bukan hanya bertemu secara wajah tuh wajah gitu ya. Tapi juga pertemuan batin itu ngeling. Selalu begitu. Saya dengan ya guru saya, para habaib, para ulama itu selalu ngeling dalam hati. Bahkan ketika ada masalah-masalah bahasul masail yang tidak selesai, ya linkkan aja udah dengan beliau-beliau. Insya Allah itu keberkahannya ada. Makanya di pesantren itu ada tradisi suka nyoret gitu, sopoing banyak lah. Itu sebenarnya apa ya, tulisan untuk wayubarik. Jadi banyak para ulama besar, para habaib itu dari coretan-coretan itu. Ambil contoh misalnya saya punya pengalaman dengan Ki Jamal, Ki Wawan, Ki Madroi, itu alumni-alumni Ciburung ketika bertemu itu semua punya coretan. Kalau sekarang kan baru-baru punya coretan, dong belajar dari YouTube, di medsos begitu ya. Gimana coretannya dulu? Kang Pak Isja ada coretan gitu. Bismillah juga, Habib. Pada sono coret sini. Saya dulu waktu masih muda ya sering ke Kuitang ya. Bahkan asal musliman puluhan ribu juga. Saya kan badannya pendek Pak. Itu sangat sulit saya untuk target saya harus menyentuh karena dulu kan belum ada pandemi gitu. Itu sangat sulit itu. Kadang saya pernah ya dari rumah rasanya ingin menyentuh beliau gitu. Nggak bisa. Duh gimana ya, sudah. Satu saat saya pernah, mohon maaf, ke sebuah nanya panitia, Pak mohon maaf mau ke WC. Oh sana ada. Pas mau ke WC, mohon maaf ada seseorang yang saya ingin sentuh. Beliau juga rupanya saya kesempatan itu. Beliau juga sini. Alhamdulillah walaupun 0, sekian detik Allah kasih. Rupanya tempat yang kita anggap WC itu bersih bagi beliau ya. Itu kadang saya ke Habib Empang sana masih muda gitu, senang sono, senang seni. Artinya ya sampai sekarang saya sering, makanya ketika ada WA gitu, wah ini ada acara ML, rasanya seperti sang kekasih ngajak. Itu lebih indah dari apa ya? Ngeriung dengan beliau ini lebih indah, satu ruangan lebih indah ketika kita pengantin baru. Maaf. Itu kan sangat sulit untuk diungkapkan saat kita malam pertama jadi pengantin baru. Itu lebih indah, lebih lezat lagi riungan ini. Makanya ketika ada WA seperti itu, rasanya saya langsung siap. Jadi tidak lagi menggunakan ini. Waduh saya pulang ini, enggak ada itu. Yang ada saya, insya Allah. Saya gimana nih, udah jam 9, saya siap. Bahkan ketika tidak ada mobil pun saya ingin pakai motor, alhamdulillah. Dengan izin Allah. Demikian, jadi al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sallu ala sayyidina Muhammad. Wallahul muwafiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza kepada guru kita bersama Kiai Haji Ustaz Wasid atas butiran makna sang kekasih kepada kekasihnya.
Kalau udah cinta mau ngomong apa lo? Hah? Gue sih udah cinta bodo amat sama lo, ya kan? Ngomong apa sih? Mau dibilang kayak orang udah mati. Kalau udah cinta bute, yuk, lu pacar lu tuh hitam, jelek, lu kok mau? Bodo amat, udah cinta, terserah lu mau apa? Ya, bahkan kita bisa ribut karena kasih kita dibilang nggak bagus lah, inilah matre lah segala macam. Tapi kalau ada cinta, mau bilang apa? Alhamdulillah, sa'adun Allah, maknanya ajib. Mudah-mudahan kita diterima sama Rasulullah dan dianggap oleh Rasulullah sa'adun, orang-orang yang spesial, yang mendapatkan spesial dan yang diberikan pun spesial kepada orang yang spesial bagi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kekasihnya dan menjadikan kekasih tersebut wasilah untuk dekat kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada manusia yang kita cintai, walaupun hanya sebagai pengakuan di dalam diri kita. Seorang sahabiah, Ummu Sumayyah, ketika diminta disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, orang wanita, bukan laki-laki, wanita, diminta untuk keluar dari agama Islam dan benci nabinya, membenci kekasihnya, sampai bahkan orang kafir Quraisy pun bingung. Bingungnya kenapa? Dengan siksaan, dengan penyiksaan yang sangat hebat, yang orang kafir Quraisy pun nggak bakal mampu untuk benci keluar dari agama kekasihnya, keluar dari kekasihnya Nabi Muhammad. Dia nggak mau, dia nggak mau keluar dari Nabi. Seorang Az-Zindiqat namanya kalau nggak salah, wanita yang bukan dari Mekah atau Mesir pun, yang diketahui mencintai Rasul dan mengajak orang-orang wanita lain tuh secara sembunyi-bunyi malam hari untuk mengenal siapa itu Nabi Muhammad dan mengenal ajarannya, agamanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sampai ia pun diketahui lalu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu seorang wanita yang bernama Ummu Syaqiq, wanita tua renta tapi punya cinta yang begitu hebat, begitu besar kepada Nabi Muhammad, sampai mau disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy karena dia orang Mekah dan dia nggak punya apa-apa dan keluarganya pun bukan orang besar, dan dia punya orang suami dari negeri Yaman yang saat itu belum masuk ke agama Islam. Lalu mau disiksa karena orang Mekah itu takut karena ini orang masih keluarga suaminya orang Yaman, berarti kita serahkan kepada orang Yaman untuk menyiksanya. Dibawa di siang hari perjalanan dari kota Mekah ke kota Yaman, lalu ditarik siang panasnya yang begitu dahsyat. Orang-orang yang kafir Quraisy itu kalau udah siang dia bikin tenda, diistirahat di dalam tenda tersebut. Ini wanita tua Ummu Syaqiq ini dibiarkan di atas ontanya, yang onta tersebut bukan onta yang cepat, yang sehat, enggak, onta yang emang sudah kurus, yang lemah. Biar apa? Biar diazab nih perempuan wanita untuk keluar dari agama Nabi Muhammad, untuk keluar dan membenci syariat Nabi Muhammad, untuk membenci orang yang menyebabkan hidayah turun kepadanya. Dibilang
Udah masih kuat ya Syakik. Dibilang anak tetap cinta sama Nabi. Anak tetap berada di agama Nabi. Wanita tua. Ini kita kalah sama COD. Kalah sama Mobile Legend. Kalah sama FF. Ini dibilang mau pengaku pecinta yang begini. Ya. Lo gak dijemur. Kita gak dijemur. Cuman kalau udah FF yang manggil, temen udah manggil, bahkan grupnya udah manggil, majelis lewat, bahkan di majelis masih megang FF. Di dalam majelis dia megang handphone buat main gamenya. Kalah dengan game, ya. Kalah dengan tongkrongan, ya. Kalah dengan perempuan atau kalah dengan laki, ya. Dia nggak musim yang gitu. Syakik ini berhari-hari. Kalau sudah malam hari, kalau sudah masuk siang hari, masuk pagi, bukan masuk malam, bukan masuk siang, masuk pagi hari, maka di Syakik dikasih madu, dikasih minumnya madu, biar apa? Biar makin haus di siang hari. Diminum Hamidi. Keluar ente dari agama ente, keluar dari ente dari pecintanya ente, enggak mau? Karena udah cinta sama Nabi Muhammad. Masih ente mau bertahan? Nah, mana masih mau bertahan? Karena kecintaannya, kekuatan dahsyat cinta tersebut, kekuatan iman. Iman bisa masuk ke dalam diri seseorang. Dipilih sama Allah, siapapun bisa. Dan kita alhamdulillah dikasih hidayah dan insya Allah kita semua orang-orang yang beriman. Tapi kalau cinta enggak? Cinta enggak? Cinta kepada orang-orang yang berusaha. Banyak orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad tapi enggak cinta sama Nabi. Banyak orang-orang berada di dalam, dibilang aneh, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman bla 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 bla. Tapi cinta sama Nabi, diam. Ngikutin syariat Nabi, diam. Baca sholawat sama Nabi, diam. Sama seperti kita saat ini. Kita beriman, alhamdulillah Allah kasih kita iman. Mudah-mudahan iman tersebut tetap berada di dalam diri kita sampai kita wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad. Ada orang beriman tapi nggak cinta, ya mungkin agamanya Islam tetap. Tapi kedudukannya sama Nabi jauh. Jauh. Sayyidina Sufyan hampir nangis. Saking rindunya, jangankan belum di sorga, belum kiamat. Dia mikirin nanti di yaumul kiamah gimana nasibnya. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Syakik kalau laki wajar dah, laki. Ya enggak? Sayyidina Sufyan lagi mau makan nih, lagi makan keinget Nabi, diberhenti makan, didatengin Nabi. Karena apa? Karena rindu sama Nabi, enggak mau lepas sama Nabi. Lagi asyik ngumpul sama anak bininya, keinget Nabi, anak bini ditinggalin. Didatengin Nabi Muhammad. Ini kita lagi asyik dengan sholawat Nabi, ada teman ngajakin main FF, berhenti main game, langsung main FF. Lagi itikaf kemarin di bulan Ramadan, lagi asyik ngaji. Udah pada ngumpul, udah siap, berhenti ngaji, asyik main game. Kalau enggak asyik ngumpul. Nabi kalah sama game. Lu bayangin, Nabi kalah sama game. Ada nggak yang begitu? Mudah-mudahan orang MRTCC nggak ada yang begitu. MRTCC ini salah satu kaki yang penonggak MR, yang ngebantu MR. Mudah-mudahan para pemudanya pun begitu, insya Allah. Nggak kalah dengan nggak kalah dengan game ya. Ya, Mobile Legend, ML, FF, Free Fire, COD, apa ya? Counter Strike ya, apa? Iya. Apalagi? Ya, pokoknya banyak lah. Mudah-mudahan ya itu. Ini Sayyidina Sufyan dilepasin semuanya. Belum kiamat dia mikirin nanti di yaumul kiamah gimana keadaan. Mikirin keadaan dia sama Nabi.
Ya Rasulullah, dibilang nanti kalau engkau masuk surga, gimana dengan aku? Apakah aku ini bakal masuk ke dalam surga atau ke neraka ya Rasulullah? Nih, nanti udah dipikirin namanya Sayyidina Sufyan. Allah. Nih orang makanya iman siapa aja bisa dapat, tapi cinta nggak bisa. Sebagian ulama ngomong jangan kalian ngaku kalau kalian belum cinta sama Nabi Muhammad. Sebagian ulama mengatakan ente kalau cinta itu dia akan memberikan apa yang diberikan, yang diminta sama Rasul akan diberikan. Sebagian kata ulama kalau ente belum mampu jangan katakan anak cinta sama Nabi, anak sedang belajar cinta sama Nabi. Sebagian ulama lain enggak, katakan anak yang ngaku cinta sama Nabi. Walaupun kita enggak termasuk orang yang benar-benar cinta, tapi berharap kepada Allah dengan sekedar pengakuan tersebut dianggap dan diambil oleh Allah dan diberikan benar-benar cinta di dalam diri kita. Bagian ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Ente cinta sama Nabi, sedang belajar kata ulama. Jawab sedang belajar, jangan bilang cinta. Ente munafik, ente bohong. Ente cinta tapi kalah. Rasulullah yang dikalahin dengan game, Rasulullah yang dikalahin dengan perempuan, Rasulullah yang dikalahin dengan duniawi, Rasulullah yang dikalahin dengan tongkrongan, Rasulullah kalahin dengan penyakit-penyakit hati kita. Ente masih bohong namanya kalau kata ulama. Tapi kata ulama lain enggak, bilang benar cinta. Dengan pengharapan kepada Allah bahwa benar-benar kita dijadikan orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Sufyan. Nah, Ummu Syakik karena cinta Allah berikan kemuliaan kepada Ummu Syakik. Subhanallah, ketika udah siang hari begitu panas dan merasakan haus yang begitu dahsyat, diminta keluar dari agamanya, diminta keluar dari agama kekasihnya, dia nggak mau. Sampai-sampai Allah berikan dia hadiah. Nih, ini orang yang cintanya benar, dan hadiahnya langsung pemberian dari Allah. Dia ngelihat ada sebuah bajana, pas diangkat ada bajana di atas wadah. Dan diizinkan oleh Allah untuk minum dari wadah tersebut. Sampai kenyang. Sampai subhanallah airnya itu sedikit tumpah, tapi tumpah ke seluruh tubuhnya. Ngebuat seluruh tubuhnya itu basah. Singkat cerita nih, orang kafir Quraisy bingung. Pas ngelihat mau nanyain lagi, masih mau keluar nggak dari agama kekasihnya? Mau keluar nggak dari golongan Nabi Muhammad? Mau keluar nggak dari golongan pecintanya Nabi Muhammad? Pas ngelihat kok basah, dituduh maling, dibilang enggak, anda enggak maling. Ente habis minum air gitu, enggak, dibilang anda enggak pernah minum air ente. Bos, yang orang-orang kafir saling tuduh. Dicek bajana wadah airnya tadi itu persiapan masih lengkap, masih rapi dan enggak berkurang. Oh, subhanallah nih, Ummu Syakik termasuk orang-orang yang dalam keadaan diazabnya dia jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, dan dia pun termasuk orang-orang yang membawa dakwahnya Nabi Muhammad sehingga orang-orang kafir tersebut tadi itu jatuh cinta kepada Nabi Muhammad dan masuk ke agama Islam. Singkat cerita ditanya dari mana bajanah ente minum, anda dikasih izin sama Allah untuk minum bajanah tersebut. Ini agama siapa? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Akhirnya masuk Islam semua. Itu orang kalau udah asyik nggak kalah dengan apapun. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini nggak termasuk orang yang kalah. Nggak kalah dari apapun yang telah disampaikan oleh kita. Nggak keluar dari Ramadan juga nggak keluar dari habis Ramadan habis juga ibadah kita enggak. Habis Ramadan habis juga ngaji Quran kita, taruh lagi di atas lemari, enggak. Habis dari Ramadan kantong dikekepin lagi biar nggak keluar tuh duit, enggak. Habis keluar dari Ramadan subuhnya kembali lagi siang, enggak. Habis keluar dari Ramadan rasa empati, rasa kasih belas sayang sama keluarga, sama saudara, sama sahabat, sama orang
yang nggak kita kenal ataupun yang kita nggak kenal pun hilang? Enggak juga. Yang di Ramadan baik, tangan enteng, tapi selepas Ramadan dikekepin lagi? Enggak. Orang yang beruntung itu orang yang keluar dari Ramadan setidak-tidaknya ada satu kebaikan yang istiqomah. Dia termasuk orang yang beruntung. Ngajinya istiqomah. Nggak berhenti setiap hari. Ya mungkin berapa bed atau berapa baris atau selembar doang tuh, setengah lembar tuh. Nggak pernah. Itu orang yang beruntung. Kenapa orang yang beruntung? Berarti titil la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun ini orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung. Keluar dari Ramadan tetap istiqomah. Ada satu amal ibadah yang tetap istiqomah sampai selesai. Apa? Mungkin sedekahnya, mungkin sholat witirnya. Witir Ramadan doang kita witir. Kalau nggak ada Ramadan nggak witir kita. Orang Rasulullah sunnah makan yang nggak pernah lepas. Kita mah beda tipis. Kalau Rasulullah nggak pernah lepas, kita lepas terus. Rasulullah ajwadun nas ma yakunu fi Ramadan. Orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan doang. Rasulullah enggak, selepas Ramadan tetap karim, tetap mulia, tetap enteng tangan. Kita Ramadan doang. Tahu kan pahalanya banyak. Habis Ramadan selesai udah. Nah, selepas Ramadan kita punya amal ibadah nih full. Selepas Ramadan kita lepasin. Kita amal ibadah kita belum tentu diterima sama Allah. Kalau kita belajar ilmu tasawuf yang lebih tinggi, nanti ada dikatakan di situ amal ibadah yang dikarenakan syaitan. Amal ibadah seperti apa? Yang ketika dia kerjaan terus istiqomah, terus dia berhenti. Nah, terus dia berhenti nih amal ibadahnya nggak dihitung. Kenapa? Karena di waktu itu ditipu oleh bisikan syaitan. Ngaji. Habisnya selesai. Nggak istiqomah. Ada ulama ini termasuk amal yang nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di ketika melakukan tersebut itu karena bisikan syaitan atau hawa nafsunya. Nah, jangan sampai kita keluar dari Ramadan kita termasuk orang yang dibodohin, dibegoin. Lo mau dibegoin sama syaitan? Mau nggak? Nggak mau. Orang ajar banget lah. Ya. Tapi emang begitu cara syaitan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap istiqamah. Sedikit dah, tapi nggak pernah lepas ngaji Quran walaupun sebaris, setiap hari sebaris dong, terus satu ayat, dia ngaji gue, masih mending daripada orang yang nggak ngaji, yang subuhnya berjamaah, alhamdulillah, karena itu pun main game, kalau bisa usahain sekarang juga nggak apa-apa, bangun jam 5, berusaha main game. Bangun tidur itu baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Langsung main handphone, main game. Nungguin azan subuh enggak apa-apa, boleh. Biarin aja begitu. Ajarin aja begitu dulu. Anak Habib begitu. Bangun tidur habis kasih handphone, habis baca doa bangun tidur, bangun. Setengah 3 jam 4 setengah 4 tuh bangun, biasa jam 3 udah bangun. Ini handphone. Main game tuh. Biarin dia main game. Anak kecil sampai subuh udah segar, udah satu game, udah kalah, ambil air wudhu, salat itu tahajud, setelah hajat udah buka, sampai sekarang alhamdulillah. Bangunin dulu, kan hawa nafsu kita begitu mau. Bangun tidur megang apaan? Udah nggak usah bohong, sama aja. Megang apaan? Megang HP. Nggak ada megang siwak, karena nggak ada siwak nih. Nggak ada kan? Ada yang megang siwak? Nggak. Taruh di ranjang siwak tersebut, ikat tali. Bangun tidur pakai siwak. Syaitan itu bakal pergi dengan 3 ikatan. Pertama baca doa,
kedua siwak, ketiga bangun dari tempat tidurnya menuju ngambil air wudhu. Deh. Bukan pindah ya. Baca doa udah, pakai siwak udah, dipindah. Kursi. Sama. Ya hadirin hadirat rahimakumullah. Apa yang disampaikan Ustaz Faiz tadi. Laisal id liman labisal jadid. Wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Baju baru enggak? Baju baru enggak? Nih mayoritas yang hadir di malam hari ini, bajunya baru enggak? Ya enggak-enggaknya dah, baju kaosnya baru enggak? Baru. Kokonya baru. Sarung biasanya sarung lama. Ada sarung baru? Ada. Alhamdulillah. Sarung yang penting baru dah, mau harga 50.000 yang penting baru. Ya enggak? Terus jamaah nisanya baju koko. Jilbab paling enggak jilbab dah baru. Kalau enggak baju abayanya baru. Pokoknya ada yang baru. Laisal id liman labisal jadid, bukanlah id yang dinamakan memakai pakaian baru. Wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Yang dinamakan id itu yang ibadahnya nambah. Makanya kata Imam Sayyidina Ali waktu ditanya, ya Ali, dibilang ente enggak pakai baju baru, dibilang enggak siap-siapan atau segala macam, dibilang kata Sayyidina Ali, hari ini id aneh. Besok id, kemarin id. Besok nih id, jam id, gadan id, amas id. Hari ini id, besok id, besok apa? Besok lusa id, apa? Kemarin id. Kuliyom id. Bagi orang yang taatnya bertambah kepada Allah. Mudah-mudahan taat kita bertambah sama Allah. Zaman udah makin bobrok. Ya, zaman kita nih makin hancur. Bagaimana nguatin kokohin kita punya iman di sini, dimanapun, yang namanya majelis, yang di dalam majelis tersebut menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama Nabi Muhammad. Bukan majelis yang ngajak orang benci si A, benci si B, benci si C. Mau itu kiai kah, mau itu habib kah, bukan. Duduk di majelis yang mana itu majelis mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Itu dudukin. Dengan begitu iman kita bakal bertambah. Zaman makin hancur. Keadaan kita makin hancur. Kehidupan kita pun makin dihancurkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan agama kita. Berusahalah menjadi yang terbaik. Dengan cara duduk di majelis ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di majelis pembukaan burdah malam hari ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya Allah, jika Engkau memberikan cinta kepada para sahabiah dengan cinta yang begitu besar, maka berikan cinta tersebut kepada kami ya Rasulullah. Yang memberikan cinta Allah. Yang mengizinkan untuk orang mencintai Nabi Muhammad pun Allah. Ya Allah, berikan kepada kami. Izinkan kami untuk benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Cinta yang benar-benar tulus kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah. Amin ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus yang terakhir, kita bakal ngadain salam-salaman. Halal bihalal kan? Ini kan halal bihalal itu salam-salaman. Boleh kita salam-salaman, kita susun yang rapi, habis salaman bubar pulang, nanti pakai masker, mau foto boleh kalau sudah bubar semuanya. Ntar yang mau foto boleh. Tapi yang mau salaman nanti disemprotin apa itu? Ya itu yang aneh nggak bisa nyebutnya. Yang same pakai masker, jangan nggak pakai masker. Yang nggak punya beli di luar, jangan punya orang lu pakai. Ya, kita mungkin tetap dengan itu. Jazakumullah khairul jazak kepada Majelis Rasulullah cabang
Tambun, Cibitung, Cikarang, cabang pusat ya, MRTCC yang mengadakan halal bihalal yang dimulai seperti apa yang disampaikan Ustadz Faiz bahwa pembacaan burda setiap malam Kamis, Rabu malam Kamis, yang malam pertama diisi dengan pengajian kajian oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddad, dan malam ketiga saya yang mengisi dengan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Tapi pengajian setiap malam Kamis biar istiqomah. Kata Imam Sayyidina Hasan Al-Basri ketika dipuji, ya Imam, dibilang ya Hasan, engkau nih Masya Allah punya burdah mulia, dipuji sama orang-orang. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, bukan karena aneh ngarang burdahnya menjadi mulia, tapi karena ada Nabi Muhammadnya yang menjadikan mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad dan dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf, minta ridha minal aidin wal faizin. Kullu aam wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang terakhir, siapa puasanya bolong? Ayo lo. Ayo. Yang puasanya bolong ngaku sama dirinya, bayar utangnya, ya mumpung masih di bulan Syawal, gabung sama puasa Sita Syawal. Yang kalau mau gabung, kalau enggak, yang penting jangan sampai tahun depan puasanya belum dibayar, ya paham? Utang sama manusia berat sama Allah, utang sama Allah juga berat. Utang sama Allah mesti dibayar, karena puasa itu milik Allah. Puasa itu kepunyaan Allah, dan yang akan membalasnya pun Allah. Jadi ingat, yang nggak bayar utangnya gua nggak nanggung, urusan lu sama Allah. Ya bayar ya, kalau ada, mudah-mudahan nggak ada. Mungkin udah gede masih aja masih. Oh. Jangan kayak di IG, lapornya ke polisi, ke kantor polisi. Kenapa? Dihipnotis sama warteg, siang hari masuk warteg. Ya, jangan sampai begitu jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita tetap dengan qasidah. Setelah itu kita akan mengadakan salam-salaman dengan tertib. Salaman langsung bubar, nggak usah pakai ngumpul, langsung bubar ke depan biar yang di depan pun bisa masuk. Nanti baru kita kalau mau foto-foto, sesi foto-foto 1 orang 20, biar langsung pulang lo padanya. Oh 1 orang 1, sampai jam berapa gitu. Ini itu saja yang saya sampaikan. Saya minta maaf, minta ridha wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي ذراك قبل
الدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هناك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل صال ربي استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكرب واكفي اذى المؤذين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على سيفع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Terakhir kita punya kru staff Majelis Rasulullah SAW, pusat yang aktif. Mungkin sebagian kenal Bang Babai, dia tim Tangkokan, juga tim pasukan kotak sampah. Banyak lagi sedang sakit, dioperasi karena ada tumor di dalam perutnya. Ada tumor apa yang nggak paham, tapi kita bacakan Fatihah untuk beliau dan juga seluruh orang tua kita yang sedang sakit. Al-Fatihah bihaqi Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar Muslim, Imam Syekh Habib Bakar Muslim, Allah Ishfi Ashraf Rais Maulana bin Andri, Wito bin Suhadi, wa Ibu Fatimah binti Rasim, wa Samsudin bin Ikung, Bapak Sain bin Sarah, dan Ibu Anih binti Haji Katong, wa Muhammad Nurman bin Hamid, Zainal Abidin, dan juga saudara Bayhaqi, anallahu yashfihim shifaan ajlan ghaira ajlin, wa liman awsana doa syifa,
Allahumma ishfi anta syafi wa'afi anta mu'afi la shifani la shifa'u shifani ghayra min sagaman wala alama wa anna Allah yutawil umrahum fi sihhah wal afiyah fi ta'atillah wa ta'atir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi an-niyyah wa kullu niyatin salihah fi kulli khairin wa lutfin afiyah thumma ila khususan syekhina wa murabbi arwahina habibana Mandhir Fuad al-Musawa ثم إلى خصوصا شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي مشهور بن محمد بن سليم بن حفيظ بن شيخ أبي بكر مسلم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة.